Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la nuqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana walakal hamdu hatta tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman. Dan alhamdulillah pagi ini pas subuh kita diberi nikmat hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa dampak rahmah terhadap kita semua dan dampak berkah yang sejak kemarin kita harapkan dan alhamdulillah diberikan oleh Allah kepada kita. Di bulan yang lalu kita bicara masalah aliansi Islam dan kita pahami bahwa betapa Islam itu menjunjung toleransi terhadap sesama dan tanpa memandang apakah dia mau memeluk agama Islam atau tidak, selama tidak melakukan kezaliman, itu semua akan mendapatkan tentang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan itu sudah kita singgung di pertemuan bulan yang lalu. Lalu kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandatangani aliansi Islam yang itu disepakati bersama, lalu apa setelah itu yang dimunculkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, sehingga kemudian nanti akan terbukti bahwa Islam itu tidak sebatas penandatanganan MOU misalnya, tapi harus ada regulasi selanjutnya untuk implementasi apa yang sudah disepakati itu. Nah, dari situlah kemudian muncul hadis-hadis yang menjadi pedoman bersama, lalu umat Islam diminta untuk mengimplementasikan itu, sehingga kemudian apa yang sudah ditandatangani oleh Rasulullah bersama siapapun yang hidup bersama kaum muslimin itu nanti betul-betul bisa diimplementasikan. Nah, maka kemudian di dalam buku yang menjadi rujukan kita itu muncul bab Atharul Ma'nawiyati fil Mujtama', dampak moralitas dalam masyarakat. Dan ini urutannya persis setelah aliansi Islam yang sudah kita pelajari di bulan yang lalu itu. Bihadil hikmati wa bihadil hadaqati arsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qawaida mujtama'in jadid. Walakin kanat hadhihi dhahiratu atharon lil ma'anil lati kana yatamatta'u biha ulaikal amjadu bi fadli suhbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hadis, tapi ini persis di buku itu, dan saya pindah ke slide. Dengan kebijaksanaan ini dan dengan kecerdikan ini, Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar bagi masyarakat yang baru.
Artinya kebijakan ini ya kebijakan yang sudah kita pelajari kemarin tentang mitsaqut tahaluf al-islami itu, yaitu butir-butir aliansi Islam yang sudah kita pelajari kemarin. Dan Rasulullah itu cerdik, setelah menandatangani itu kemudian meletakkan dasar-dasar bagi masyarakat yang baru. Namun fenomena ini merupakan hasil dari nilai-nilai yang dimiliki oleh para pahlawan tersebut berkat kedekatan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dan keahlian Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting dalam membangun masyarakat baru, serta bagaimana nilai-nilai luhur para sahabat berkembang berkat pengaruh dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian nanti tidak ada lagi orang yang mampu untuk menggempur Islam melalui slogan radikal dan seterusnya, tidak mampu lagi, karena memang sudah muncul aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan tentu apa yang sabdakan Rasul itu semuanya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan atas hawa nafsunya, tapi itu adalah semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nanti ada yang masuk dalam Al-Quran, ada yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahadahum bitta'limi wat tarbiyati wa tazkiyatin nufusi wal hasi ala makarimil akhlaq wa yu'addibuhum bi adabil wuddi wal ikhai wal majdi wa syarafi wal ibadati wat ta'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara konsisten membimbing mereka dengan pendidikan, pengajaran, penyucian jiwa, serta mendorong mereka kepada akhlak mulia. Beliau mengajarkan mereka adab persahabatan, persaudaraan, kemuliaan, kehormatan, ibadah, dan ketaatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menunjukkan bahwa kita itu seorang muslim dan nanti akan bisa diterjemah dan menerjemahkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Mohon maaf saya harus mengatakan, jangan kemudian memposisikan diri dalam berakhlak itu hanya kita memprioritaskan akhlak kita dengan Allah semata. Itu nanti nggak akan mencerminkan tentang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Akhlak kita dengan Allah semata itu begini, misalnya kita aktif sholat berjamaah. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa kita itu seorang muslim dan berakhlak, puasa apa dan seterusnya. Tapi nanti akhlak yang itu sifatnya berinteraksi terhadap sesama itu kosong atau mungkin lemah, itu orang tidak akan bisa membaca bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Walaupun kita itu sudah menjadi orang soleh, tapi hanya pada sektor habluminallahnya, tapi habluminannasnya lemah. Itu jangan terjadi, sehingga harus kedua-duanya kuat. Bahkan andai kata kok kemudian tidak kedua-duanya kuat, itu jangan hanya memperkuat diri antara kita dengan Allah semata, habluminallahnya, lalu di habluminannasnya lemah, jangan. Andai kata tidak bisa kedua-duanya kuat, tapi justru tapi ini bukan fatwa, itu prioritaskan habluminannasnya kuat. Orang sekitar kita itu tidak akan membaca Islam itu baik dengan melihat kita bahwa kita itu sholat jamaahnya aktif, puasanya rajin, hajinya oke, umrohnya oke, tapi interaksi dengan sesama lemah. Orang nggak akan membaca kalau Islam itu bagus.
Ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, sehingga kemudian muncul ini nanti hadis-hadisnya itu. Nah, ini menekankan peran Nabi Muhammad SAW dalam membina para sahabatnya melalui pendidikan dan pembinaan moral, serta menanamkan nilai-nilai luhur seperti persahabatan, persaudaraan, dan ibadah. Itu ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis-hadis yang akan kita lalui ini adalah muncul setelah aliansi Islam itu ditandatangani oleh Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mendapat wahyu harus menyampaikan ini itu, dan itu disampaikan melalui hadisnya itu, sehingga nanti orang siapapun dia, dan waktu itu kan fokusnya di Madinah, itu merasakan bahwa oh, Islam itu luhur, Islam itu bagus. Begitu. Sa'alahu rajulun, ini sudah mulai kita. Sa'alahu rajulun ayyul islami khairun, qala tut'imut ta'ama wa tuqri'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang terbaik? Jangan perhatikan jawaban Nabi. Nabi SAW menjawab, Islam yang terbaik itu adalah memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Berarti moral sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Memberi makan kepada orang lain itu sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah memasukkan kebahagiaan terhadap orang itu. Sampai andai kata orang itu berduit, itu subhanallah, ketika diberi sesuatu dari yang lain itu sudah luar biasa. Dan yang bersangkutan akan mengatakan bahwa ya Allah, Islam itu bagus ya. Dan Islam itu bagus tidak dilihat dari konten yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi akan dilihat dari implementasi yang dilakukan oleh orang muslim itu sendiri. Lalu ketika kita bertemu dengan seseorang mengucapkan salam, baik orang itu kita kenal atau tidak, itu akan dirasakan betapa damainya, betapa indahnya, betapa sejuknya Islam itu. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia dalam Islam, dengan memberi makan kepada yang membutuhkan dan menyebarkan kedamaian melalui salam, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Mohon maaf, orang yang tidak kita kenal itu bisa jadi tidak seakidah dengan kita, lalu kita mengucapkan salam, itu walaupun tidak seakidah, itu dia merasakan kesejukan, ya tentu begini. Nanti kalau bicara masalah fikih kan boleh nggak kita memulai mengucapkan salam terhadap orang yang tidak seakidah dengan kita? Ya tentu kalau itu sudah kita kenal nggak boleh. Tapi dalam konteks untuk menyebarkan kedamaian, tanpa detail tanya sampai muslim atau tidak, tanpa itu kemudian kita ucapkan salam, itu akan dikesan oleh semua orang bahwa betapa sejuknya Islam itu. Dan seseorang merasakan sejuknya Islam itu sekali lagi bukan melihat dari isi Al-Quran atau hadis, tapi melihat dari implementasi kita terhadap isi Quran dan hadis itu. Itu yang terpenting. Qala Abdullah ibnu Salam, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tajitu, falamma tabayyantu wajahu, araftu anna wajahu laisa biwajhin kadzab. Fakana awwalu maqal ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini sudah pernah kita dengar semua hadis-hadis ini.
Tapi ini kan adanya di buku yang kita baca. Abdullah bin Salam berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, aku datang. Ketika aku melihat wajahnya, aku tahu bahwa wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Maka perkataan pertama yang beliau ucapkan adalah, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Coba, ini kan komplit. Dari sisi habluminallahnya ada, yaitu sholat lail, dan dari sisi habluminannasnya oke juga. Ketika ketemu dengan orang, Rasulullah pesan sebarkan salam. Dan Abdullah ibnu Salam itu ketika ketemu Nabi itu enggak ada, tampak di wajah Nabi itu wajah yang dusta, itu enggak ada. Islam itu begitu, menyebarkan kedamaian dan seterusnya. Nah, wa'at imut to'am itu saya pernah ditanya sih, ada tak Ustaz dalilnya untuk neraktir orang itu? Oh banyak, saya bilang gitu. Banyak. Ya termasuk wa'at imut to'am itu berarti neraktir. Itu dalilnya. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Dan yang kita traktir itu ya tentu yang lebih utama adalah yang membutuhkan. Tapi walaupun secara finansial punya, itu kalau kita traktir kan ada nilai tersendiri. Dan di situ orang mendapatkan kesejukan itu di situ. Nah, hadis ini mengandung pesan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama melalui salam, memberi makan silaturahmi, serta memperkuat hubungan dengan Allah melalui sholat malam. Ajaran-ajaran ini merupakan kunci untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Tapi saya pesan, dan ini tidak ada di buku itu, kalau Allah itu sudah mudah membukakan hati kita untuk qiyamul lail, dan kita bisa melakukan itu, jangan kemudian itu dijadikan alat untuk mencemooh yang lain yang tidak bisa qiyamul lail. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu punya pesan begini. Banyak pesannya, penggalan-penggalan nasihat itu bagus-bagus. Kata Ibnul Qayyim, idza fatahallahu alaika baba qiyamal laili falatandur ilan naimin nadrota istiro. Kalau Allah memberi kemudahan kamu untuk membukakan pintu gampang untuk qiyamul lail, falatandur ilan naimin nadrota istiro, jangan kamu jadikan alat kemampuanmu untuk bisa qiyamul lail itu untuk memandang orang yang tidur tidak bisa qiyamul lail itu dengan pandangan yang merendahkan. Maka kemudian begini, mohon maaf, ketika kita bisa qiyamul lail terus kemudian pagi-pagi ketemu teman terus bilang, waduh semalam saya ini bisa qiyamul lail nikmat luar biasa. Gitu saya lewat di sebelah rumahmu loh, kamarmu kan pinggir jalan, ngorokmu cek bantere lah, itu jangan. Itu menunjukkan kalau kita itu memandang yang lain itu pandangan merendahkan, dan itu nanti malah dinilai terjerumus kepada ujub. Ada 3 dari pesan itu, tapi saya baca 1 itu. Lalu di akhir itu ditutup begini, rubba qaimin rubba naimin wa rubba muftirin wa rubba qaidin aqrabu ilallahi minka. Karena itu ada 3, siapa yang diberi kemudahan untuk puasa jangan melihat orang yang tidak puasa itu dengan pandangan menghina. Siapa yang dipermudah untuk bisa ikut berjuang di jalan Allah jangan memandang orang yang
nggak bisa ikut, yaitu duduk di rumah itu dengan pandangan yang menghina. Lalu ditutup begini, rubba qaimin, rubana imin wa rubba qaidin wa rubba muftirin aqrabu ilallahi minka. Bisa jadi orang yang tadinya tidur tidak bisa bangun malam, orang yang tidak bisa puasa, orang yang hanya duduk tidak bisa ikut berjuang, itu lebih dekat kepada Allah daripada kamu. Wa innaka antabitana iman wa tusbihana diman khairun min antabita qaiman wa tusbiha mu'jaban. Fal mu'jabu la yas'adu lahul amal. Sesungguhnya kamu itu semalaman tidur lalu pagi-pagi merasa menyesal karena tidak bisa bangun malam, itu lebih baik daripada kamu semalaman itu bisa bangun malam sholat lail lalu pagi-pagi kamu ujub. Karena orang yang ujub itu amal solehnya tidak bisa naik ke langit, artinya tidak diterima oleh Allah SWT. Dan ini perlu saya sampaikan, kan di sini ada wasollu billaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau kita bisa kalau kita dipermudah oleh Allah bisa qiyamul lail, itu kenikmatan yang luar biasa, tapi jangan sampai kita jadikan itu sebagai alat untuk mencemooh yang lain yang tidak bisa qiyamul lail. Itu wakana yakul, ini semuanya hadis yang kita baca sekarang ini. Layat khulul jannata man layak manujaruhu bawaikohu. Nabi SAW biasa bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Yang disebut tetangga itu siapa? Ya siapapun, tanpa terkecuali. Apakah dia seakidah dengan kita atau tidak, yang namanya tetangga itu punya hak bahwa keberadaan kita itu harus menjadikan mereka tenang, nyaman, aman, walaupun dia tidak seakidah dengan kita. Bisa jadi kanan kiri kita itu orang Nasrani, orang Kristen, orang Hindu misalnya, tapi jangan sampai keberadaan kita sebagai orang Muslim itu mereka merasakan tidak aman, tidak nyaman. Dan itu sudah diultimatum oleh Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Akidah yang kita miliki, yang sudah sesuai dengan ajaran Rasul dan sudah kita pegangi itu bukan menjadi alat untuk menyengsarakan orang lain, bukan menjadi alat untuk orang lain tidak merasa aman dan nyaman. Mohon kita pegangi itu. Yang kedua, wa yaqulu al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang membuat muslim lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Lisan tangan harus dijaga. Dan hadis-hadis ini muncul sekali lagi setelah aliansi Islam itu ditandatangani oleh Rasulullah, lalu Rasulullah memunculkan undang-undang aturan seperti ini. Pegangi itu, kata Rasulullah begitu. Wa yaqulu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga kemudian dari undang-undang yang dibuat Rasulullah SAW ini nyaris tidak ada kesempatan buat kita untuk tidak membuat orang itu nyaman. Jadi semuanya kita buat nyaman, walaupun itu beda akidah dengan kita. Dengan implementasi itu, walaupun kita tidak memunculkan kata-kata untuk mengajak mereka masuk Islam, yakinlah bahwa dia akan tertarik dengan Islam itu. Kenapa? Karena mereka merasa, ya Allah, betapa sejuknya Islam itu, betapa indahnya Islam itu.
Karena mereka tidak baca Quran, tidak baca hadis, baca perilaku kita. Itu loh masalahnya. Yang dibaca adalah perilaku kita. Orang yang belum memeluk Islam sampai kasih Quran nggak dibaca, sampai kasih hadis ya apa ini? Tapi yang dibaca adalah perilaku kita itu. Nah, oleh itu pantas jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menandatangani aliansi Islam kemudian munculkan hadis-hadis seperti ini. Wa yaqulu al mu'minuna karajulin wahidin inishtaka ainuhu ishtaka kulluhu wa inishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuhnya mengeluh, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Jadi kalau matanya yang sakit, itu kepala ikut sakit, ya kan, kaki ikut sakit. Kalau nanti kepalanya yang sakit, itu semuanya ikut sakit. Apa? Ya akhirnya istirahat, walaupun kakinya sehat kan nggak mau jalan. Akhirnya duduk, akhirnya berbaring. Kalau ditanya, lo kenapa sampean kok nggak datang? Waduh, kepala sakit. Nggak perlu sampean bantah begini. Apa kaki sampean ikut sakit? Nggak perlu. Ya memang kan anggota tubuh itu walaupun anggota sebagian kecil sakit, yang lainnya ikut merasakan. Sama dengan ketika kita sakit gigi loh, giginya yang sakit satu, tapi kepala ikut sakit. Semuanya ikut sakit, bahkan hatinya ikut sakit. Buktinya apa kalau hatinya ikut sakit? Ada anaknya ganggu, dimarahi juga, ya kan? Sakit gigi kan begitu itu modelnya, begitu. Nah, kata Rasulullah, orang mukmin itu ya gambarannya begitu antara yang satu dengan yang lain. Jika ada orang mukmin yang satu itu menderita, kita pun harus empati, ikut merasakan penderitaannya itu. Gimana caranya? Membantu, ikut memberi solusi bagaimana mereka itu juga bisa keluar dari penderitaan itu. Wa yaqulu al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Nah, hadis-hadis ini menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat, serta solidaritas dan rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Keimanan seseorang diukur tidak hanya dari hubungannya dengan Allah, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan kebaikan, cinta, dan saling mendukung. Mohon maaf Pak Bu, jenengan jamaahnya bagus, wis tak pokoknya jos pokoknya jamaah, tapi dengan tetangga ndak bagus, itu ndak cocok dengan instruksi Nabi, ndak cocok. Ini untuk dakwah Ustaz, maksudnya ya saya ngomong kenceng dengan tetangga, dengan teman itu biar juga ikut jamaah seperti saya. Jangan. Ya sudahlah, kalau mau mensupport terhadap sesama, gunakanlah kata-kata yang lembut, atau bahkan tidak perlu kata-kata mengajak, tapi setiap ketemu kita lewat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia akan merasakan sendiri, kok enak ya setelah jamaah itu hati orang itu kok sejuk-sejuk gitu, nanti dia ikut sendiri. Tapi kita kenceng malah gini, apa gunanya sampai jamaah rutin dengan tetangga nggak pernah enak kok gitu, malahan mending nggak jamaah malah begitu orang. Nah itu kadang kesalahan kita masalah itu begitu. Wa yaqulu la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling berpaling, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Mohon maaf, ini jangan dibuat
patokan untuk mempermudah, ya toh, untuk mempermudah memutuskan hubungan dengan saudaranya. Nggak apa-apa, yang penting jangan melewati 3 hari, jangan begitu. Ini bukan syariat yang harus dijalankan, tapi ini adalah toleransi yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu kan sudah dibisiki oleh Allah, hamba itu tidak kuat Muhammad kalau tidak marah. Terus waktunya marah itu disuruh nggak marah itu tidak kuat. Kalau memang dia tidak tahan harus marah, ya wes kasih toleransi, biarkan dia marah, tapi jangan lebih dari 3 hari. Maksudnya andai kata kita marah terus butuh waktu 1 jam, ya 1 jam, jangan diperpanjang 3 hari. Jadi marah pagi itu disapa belum, terus disapa temannya, sampean kok disapa masih belum jawab, ya masih kurang 2 hari, itu jangan. Ini bukan syariat yang harus dijalankan. Ya kalau bisa selesai 1 jam, ya 1 jam. Waktu itu marah tidak apa-apa, memang waktu itu butuh marah misalnya, tapi marahnya kan fillah, karena Allah, biar dipahami waktu itu harus marah, dan jangan diperpanjang. Kalau bisa diperpendek, jangan menggunakan ini sebagai syariat 3 hari bos, masih 2 hari lagi, jangan begitu. Ya selesailah sudah gitu, selesai. Marah dengan istri atau istri marah dengan suami, ya sudah, kalau waktu itu marah ya marahlah, 2 menit cukup. Jangan kemudian pagi marah, misalnya suaminya marah disapa nggak jawab, terus habis itu bisiki anaknya, kasih tahu ibumu, kan baru saja saya marah 3 hari, itu tidak perlu. Ya sudah, selesailah itu. Wa yaqulu al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yusallimahu wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh mendoliminya atau menyerahkannya kepada musuh. Jangan coba-coba menyerahkan orang kepada musuh. Dan kadang kan ada orang, ya Allah alam, dia dikasih apa, itu kadang orang muslim itu difitnah biar ditangkap musuh. Nah itu kan nggak bener itu. Tidak, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mendoliminya atau menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, Allah akan menghilangkan salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh Islam itu mengajarkan adab yang luar biasa, luar biasa. Interaksi sosial itu diatur benar dan rapi oleh Islam itu. Allah itu menciptakan manusia tidak sama, ada yang diberi kemampuan finansial, ada yang tidak, tapi diberi aturan. Kalau di sana ada saudaramu yang butuh, terus kamu ikut menyelesaikan kebutuhannya itu, Allah akan memenuhi kebutuhanmu. Kalau kamu menyelesaikan satu kesulitan dari kesulitan saudaramu itu, nanti di hari akhirat kesulitanmu akan diselesaikan oleh Allah. Coba, kurang apa Islam itu? Dan mohon maaf, ini penting, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ini adalah masalah kesalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita itu salah kaprah. Ada orang salah, itu seyogianya menurut ajaran Islam, kalau mampu ingin merubah-rubahlah, tapi harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Andai kata tidak bisa merubah sendiri, sampaikan kepada orang yang mampu merubahnya tanpa harus diviralkan seluas-luasnya.
Nah sekarang modelnya kan enggak, niat ngerubah enggak, tapi senengnya memviralkan aja, di share. Bukan begitu ajaran Islam itu, dan tidak begitu adab Islam itu. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah kita tidak boleh Ustadz menunjukkan kelemahan orang dalam rangka islah, memperbaiki? Boleh, tapi ada batasannya, dan memang niatannya untuk memperbaiki benar, tidak untuk memviralkan kesalahan orang yang nanti malah menjadi masalah besar. Jangan lihat, pernah terjadi Abu Sufyan itu orangnya pelit. Abu Sufyan ini memberi belanja istrinya itu enggak cukup, tapi istrinya ini juga takut kalau ngomong sendiri terhadap Abu Sufyan. Nah lalu istrinya itu datang ke Rasulullah, wahai Rasul, Abu Sufyan itu kalau memberi kebutuhan kami itu tidak mencukupi, bolehkah saya mengambil tanpa sepengetahuan dia? Nah ini kan menunjukkan aib, tapi sebatas bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu Rasulullah mengatakan, ambillah secukupnya. Nah maksudnya apa? Kita sudah diajari oleh Islam, ketika mengetahui seseorang itu salah, kita harus menyikapi, kalau memang konteksnya mau merubah kesalahan itu, rubahlah. Metodenya, apakah memang kita sendiri yang bisa ataukah menggunakan orang lain, tapi harus dengan cara yang bijak dan sopan. Nah sekarang itu kan kadang sekarang begini, ini kan demi menyelamatkan masyarakat Ustadz, demi menyelamatkan orang banyak. Pertanyaannya, yang kita viralkan itu memang betul-betul iya dah? Wong yang mengviralkan itu nggak tabayun juga. Sing penting oleh share-sharean, di share mana, viralkan. Aku belas gak tahu viral nomor. Kenapa? Ukuran saya apa? Posisi saya apa? Apakah posisi saya memang betul-betul mampu untuk merubah itu, atau hanya sekedar memviralkan yang kita sendiri belum tasabut, belum tabayun? Ya mending sudahlah, tutupi saja kesalahan itu. Andai kata itu salah, kalau memang kita tidak mampu, nanti Allah sendiri yang ngatur. Nah kan ada hadis juga, Rasulullah mengatakan kan gini, kullu ummatin mu'afa illal mujahirun, dan seterusnya itu. Semua umatku nanti kesalahannya akan akan diampuni, kecuali orang yang memang memviralkan kesalahannya sendiri. Sebenarnya sudah ditutupi oleh Allah, tapi dia sendiri yang memviralkan. Oh semalam saya melakukan ini itu, salahmu sendiri kak. Kalau andai kata kamu nggak bilang, sudah diampuni oleh Allah, kan begitu. Nah itu begitu indah Islam itu. Nah itu, wa yaqulu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah siapapun yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Siapa yang di bumi itu? Semuanya. Ya kita manusia semua juga, apapun sekitar kita itu harus kita sayangi, harus kita kasihi. Nanti penduduk langit akan mengasihi kita. Nah hadis-hadis dari 1, 2, 3 tadi, hadis-hadis ini menekankan pentingnya menjaga persaudaraan, menghindari permusuhan, membantu orang lain, serta menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Sikap tersebut menjadi cerminan dari hubungan yang baik dengan Allah dan merupakan jalan menuju rahmatnya. Kalau jenengan baca di Riyadhus Shalihin, ketika sampai pada bab kita tidak boleh melaknat seseorang
Yaitu artinya melaknat secara spesifik. Ini orang ini terlaknat, itu kan dilarang. Itu termasuk wal bahaim, dan juga tidak boleh melaknat kepada binatang. Itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan bagaimana pemeluknya itu mengasihi semuanya. Sampai binatang tidak boleh kita laknat. Kisahnya pada satu saat Rasulullah dalam safar, lalu ada unta, satu unta itu dilaknat oleh pemiliknya. Itu kata Rasulullah, singkirkan unta itu. Kenapa? Karena unta itu sudah terlaknat. Apa? Kalau sudah dilaknat itu bisa jadi itu membawa malapetaka. Kenapa? Kan Allah itu apa kata hambanya? Dan jangan melaknat. Jangan melaknat. Ya bisa saja kisah itu, karena unta itu dilaknat, bisa saja nanti menjadi masalah dalam perjalanan. Akhirnya disuruh menyingkirkan oleh Rasulullah SAW. Ya apapun nggak usah dilaknat lah. Kalau memang kita mau menyelesaikan, selesaikan dengan baik. Misalnya kok binatang ini membahayakan Ustaz, dibunuh, ya bunuh saja dengan cara yang baik. Nggak perlu sampai melaknat dan seterusnya. Sampai segitunya Islam itu. Tidak hanya sesama manusia, dengan makhluk sekitar loh, sampai segitunya. Itu. Wa yaqulu laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila janibihi. Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin yang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Itu bukan sifat orang mukmin. Dia kenyang, tapi tetangganya kelaparan. Nah ini kan ajaran luar biasa. Ini kan mencerminkan tentang aliansi Islam kemarin, ditata oleh Rasulullah tentang interaksi sosial itu. Wa yaqulu sibabul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang mukmin adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Wa kana yaj'alu imatatul adha anit tariqi shadaqatun wa yu'idduha syu'batun min syu'abil iman. Nabi menjadikan menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai sedekah, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu cabang dari iman. Coba andai kata kita bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, subhanallah, betapa nikmatnya hidup itu, dan betapa mulianya orang-orang yang hidup bersama kita itu. Dia merasa aman, nyaman, lalu semuanya akan mengatakan Islam itu luar biasa. Begitu. Nah oleh karena itu, dengan ajaran Rasulullah SAW dari apa yang kita baca itu, kalau diterapkan orang, ketahuilah orang akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Tapi sayang disayang, kadang sekelompok kita dari kalangan orang muslim itu tertipu dengan fitnah-fitnah, lalu kemudian dia menampilkan sesuatu kekerasan macam-macam, sehingga kemudian dikasih label Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, macam-macam. Kenapa kita kecolongan di situ? Nah itu, apakah kalau tidak bersikap begitu tidak keren berislam? Justru yang keren ya begini ini tadi, itu keren banget. Jadi jangan memposisikan gak keras, gak ini gak keren Ustadz. Bukan, yang keren ya itu tadi, lemah lembut, menyambung tali persaudaraan, menyayangi sekitar. Jadi itu yang keren dalam Islam itu. Coba, sampai orang miskin di sebelah kita itu loh, walaupun dia miskin itu nyaman, apa? Nggak akan takut kelaparan. Kenapa? Sebelah saya ada orang muslim yang baik, nyantai dia, ya tetap usaha, tapi dia nggak takut kelaparan. Karena nanti orang muslim itu kalau peka, dia akan mengetahui kondisinya dan dia akan menjalankan keislamannya itu. Masih banyak ini. Sampai jam berapa ini? Sampun ya? Ini. Hah? Dereng. Satu lagi nih, sampai nomor 4 ini. Wa kana yakhuthuhum alal infaq.
wa yadhkuru min fadhailihi ma tataqadhafu ilaihil qulub fakana yaqul as-sadaqatu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'u an-nara. Beliau mendorong untuk bersedekah dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya yang dapat menyentuh hati. Sedekah itu keutamanya menyentuh hati. Beliau bersabda, sedekah memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Makanya begini, kenapa Rasulullah juga di hadis lain itu pesan begini, ittaqillah haitsuma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun dan saat menjadi apapun. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan untuk sebagai penghapusnya. Kebaikan sebagai penghapus dosa, penghapus kejelekan, di antaranya adalah sedekah itu, dan sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Itu. Tapi mohon maaf, jangan begini, karena saya juga pernah mendapatkan pertanyaan. Ada seorang pemuda menang judi online. Lu ngono takone ini, anu Pak, saya menang judi online, saya keluarkan 2,5% ya untuk membersihkan. Oh goblok iya ngono. Jadi menang judi online itu mau mengeluarkan 2,5%. Apa tujuan kamu mengeluarkan 2,5%? Lu katanya ustadz itu kalau ceramah untuk membersihkan harta itu harus sedekah. Lu hasilnya hartamu itu kotor, gak perlu kan bersih. Lu masa gitu? Yo iya wis gak perlu. Wong dalile wis jelas. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari halal yang baik. Ya wis gak usah kon sedekahi. Lha sapa? Ya wis buakan kabeh wae wis. Jare ditokno 2,5% gawe bersih. Oh, ono efikene wong-wong ya. Nah, bukan begitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang lain yang bukan seperti itu bisa dibersihkan dengan sedekah itu. Mohon maaf, saya sering mendapat kiriman sedekah. Kadang senilai kambing, kadang dapat 6 kambing, 5 kambing. Nitip dipakai untuk ini loh, anak-anak di asrama, apakah anak tahfidz atau yatim gitu. Nah biasanya begini ngomongnya, ini ada sedekah dari orang tapi akadnya untuk beli kambing, ya mudah-mudahan bisa membersihkan dosa-dosanya, begitu. Yaitu ya menjalankan hadis ini itu. Tapi juga jangan diplesetkan, iki wong iki sering sedekah berarti akeh dosa wong iki, jangan begitu. Saya khawatir nanti jadi rumus, nek banyak sedekah berarti banyak dosanya, bukan begitu. Yang bersangkutan sendiri yang tahu. Kita harus berhusnudzon bahwa dia menjalankan agama yang keren. Tapi jangan dipleset-plesetkan. Wes tak tetanggamu gue rumusnya gini, lek banyak sedekah berarti banyak dosa. Dalile apa? As-shadaqatu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dari hadis itu berarti lek temanmu banyak sedekah itu banyak dosa, itu salah memahaminya. Bukan begitu, tapi ini adalah cara bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk bagaimana cara membersihkan dosa yang kita miliki. Banyak sedekah gitu. Tapi kitanya jangan menggunakan rumus kalau orang banyak sedekah berarti banyak dosa, tidak begitu. Hadis-hadis ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap tetangga, dan menunjukkan betapa besarnya pahala sedekah. Bahkan tindakan kecil seperti menyingkirkan gangguan dari jalan dianggap sebagai sedekah, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dapat menghapus dosa-dosa seperti air memadamkan api. Subhanallah. Menampilkan ini sudah dirasa oleh banyak orang bahwa
Islam itu sejuk, Islam itu damai, Islam itu indah, tapi untuk personalnya sendiri itu bisa membersihkan segala debu dosa yang ada di dalam dirinya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bisa mengimplementasikan dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini, sehingga kemudian kita menjadi seorang muslim yang baik dan keislaman kita itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ini yang bisa kita kaji pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.